Đang có một sự chuẩn bị tốt và một tinh thần rất thoải mái để chuẩn bị cho trận đấu tới. Em nghĩ là có công nghệ và sử dụng ở trận đấu tới. Met de selectie en ik hoop dat iedereen fit is. Maar als er een speler niet bij is, dan zullen we wat moeten vinden om toch zo goed mogelijk voor de dag te komen. Final Piala AFF U23 2025 sudah di depan mata. Semua mata tertuju pada duel panas Indonesia versus Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Golden Star Warriors bertekad mempertahankan gelar juara untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah sukses pada 2022 dan 2023. Namun Garuda Muda siap memberikan perlawanan sengit di kandang sendiri. Dalam sesi latihan terbaru, pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik fokus mempertajam taktik, menyesuaikan strategi serang dan bertahan, serta meningkatkan kemampuan penyelesaian akhir. Masalah ketajaman di depan gawang menjadi perhatian khusus, mengingat Vietnam kerap kehilangan peluang emas di laga-laga sebelumnya. Penyerang andalan Vietnam, Nguyen Dinh Park, berbicara kepada media usai latihan pada Minggu malam lalu. Ini pertandingan yang sangat penting. Kami sudah siap dengan mental yang kuat dan telah menganalisis gaya bermain Indonesia U23. Mereka tim kuat dengan banyak pemain berkualitas. Kami akan bermain dengan determinasi dan penuh semangat. Soal tekanan dari puluhan ribu supporter Indonesia di Gelora Bung Karno, Dinh Park menegaskan timnya tak gentar. Ia juga belak-belakan mengakui kelemahan timnya di sektor penyelesaian akhir. Kemampuan para penyerang Vietnam dalam memanfaatkan peluang telah membuat para penggemar dan pakar sepak bola mereka khawatir. Menurut catatan statistik, Vietnam telah mencetak 7 gol setelah memainkan 3 pertandingan di turnamen ini. Namun, angka tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mencetak gol tidak terlalu mengesankan dibandingkan dengan jumlah peluang yang diciptakan. Skuad muda Golden Star Warriors rata-rata melepaskan sekitar 14 tembakan per pertandingan, akan tetapi hanya 27% yang tepat sasaran, persentase yang cukup rendah untuk tim ambisius seperti Vietnam. Beberapa foto yang beredar luas di media sosial setelah pertandingan semifinal melawan Filipina jelas menunjukkan kelemahan Vietnam tersebut. Pasukan Kim Sang-sik melewatkan setidaknya 3 peluang emas di depan gawang lawan, termasuk situasi di mana mereka berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Seandainya mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik, kemungkinan skor akhir bisa lebih besar. Kehilangan terlalu banyak peluang dirasa tidak hanya memengaruhi hasil pertandingan, tapi juga memberikan tekanan psikologis bagi para pemain. Saat menghadapi timnas U23 Indonesia di laga final nanti, memanfaatkan peluang dengan lebih baik tentu sangat penting bagi Vietnam. Apalagi bakal bermain dalam tekanan besar di depan para pendukung Garuda. Skuad besutan Kim Sang-sik akan membayar mahal jika gagal memanfaatkan peluang. Dan menariknya, timnas Indonesia U23 memiliki satu pemain yang pernah dilatih oleh Kim Sang-sik. Dia adalah Kakang Rudianto. 2 bulan lalu, Kakang Rudianto dan pelatih Vietnam U23 itu bekerja sama dalam skuad ASEAN All-Star saat menjamu Manchester United pada 28 Mei 2025 lalu. ASEAN All-Stars yang dilatih oleh Kim Sang-sik sukses mengalahkan Manchester United dengan skor tipis 1-0. Kim Sang-sik dan Kakang Rudianto pun mengangkat trofi juara laga bertajuk Challenge Cup Malaysia 2025 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur itu. Dalam laga tersebut, Kakang ikut merasakan atmosfer laga usai dimainkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu pada menit ke-68, menggantikan Ivan Van Dijk. Bek 22 tahun itu membantu mengamankan lini belakang tim besutan Kim Sang-sik hingga mengantongi Alejandro Garnacho. Berbekal dari pengalamannya itu, Kakang Rudianto diyakini sudah mengetahui strategi, kelemahan hingga gaya melatih pelatih timnas Vietnam tersebut. Terlepas dari hal itu, Kakang Rudianto sendiri menjelma sebagai bek utama Garuda Muda. Ia bersyukur usai membawa Garuda Muda melaju ke final Piala AFF U23 2025 setelah menyingkirkan Thailand di semifinal. Kakang Rudianto yang bermain penuh dalam laga itu ikut berkontribusi dengan mencetak 1 gol dalam drama adu penalti. Sebelum laga final melawan Vietnam dimulai, Kakang tentu saja berharap timnas Indonesia U23 bisa mengakhiri turnamen dengan meraih trofi juara. Karena itu, ia pun meminta dukungan dan doa publik sepak bola nasional untuk mengiringi kerja keras para pemain Garuda Muda di lapangan. Jelang partai final nanti, kabar baik pun mengiringi 2 pemain andalan Gerald Van den Berg yang sempat mengalami cedera kini sudah kembali pulih.
Dua punggawa timnas Indonesia U23, Jens Steffen dan Arkan Fikri, membagikan kabar terbaru terkait kondisinya kepada Ketua PSSI Erick Thohir. Ketika ditanya Erick Thohir, Revan dan Arkan Fikri mengaku bahwa keadaannya telah aman. Percakapan mereka diunggah di akun Instagram @Erick Thohir pada minggu lalu. Revan dan Arkan Fikri sempat diragukan bisa membela timnas Indonesia U23 kontra timnas Vietnam U23 dalam babak final Piala AFF U23 2025. Revan mengalami cedera kaki ketika skuad Garuda Muda menang 7-6 atas timnas Thailand U23 lewat adu penalti di semifinal pada Jumat pekan lalu. Sementara Arkan Fikri sudah absen memperkuat skuad Garuda Muda sejak diimbangi timnas Malaysia U23 0-0 di penyisihan grup Piala AFF U23 2025 21 Juli lalu. Menjelang partai puncak nanti, pasukan Garuda Muda menatap laga melawan Vietnam dengan semangat membara. Setidaknya ada 3 alasan kuat mengapa Garuda Muda bisa melakukan Vietnam di laga final kali ini. Pertama, bermain sebagai tuan rumah adalah keuntungan besar bagi Indonesia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dukungan puluhan ribu supporter bisa menjadi energi tambahan yang membakar semangat para pemain. Atmosfer stadion yang riuh bisa menjadi tekanan bagi lawan dan justru menaikkan adrenalin tim sendiri. Seperti diketahui, pemain seringkali tampil lebih berani dan percaya diri saat mendapat sorakan positif dari tribun. Motivasi ekstra dari publik sendiri ini sangat penting di laga sepenting final. Dalam banyak turnamen besar, kehadiran penonton kerap menjadi faktor pembeda antara menang dan kalah. Kedua, kekalahan lewat adu penalti di final Piala AFF U23 2023 masih membekas di benak para pemain dan ofisial timnas Indonesia. Dan sekarang kesempatan untuk membalas. Semangat pembuktian bahwa Indonesia layak menjadi juara akan menjadi bahan bakar mental yang sangat kuat. Dan yang ketiga, selama turnamen performa Indonesia menunjukkan grafik naik. Tim ini bukan hanya kuat secara fisik dan mental, tapi juga menunjukkan kematangan strategi yang dipersiapkan matang oleh pelatih dan staf. Salah satu indikator kekuatan mental terlihat dalam laga semifinal melawan Thailand. Tidak mudah mengejar ketertinggalan dan menang lewat adu penalti, namun timnas U23 membuktikan mampu menjaga fokus hingga detik terakhir. Dengan segala kesiapan tersebut, Indonesia berada dalam posisi yang sangat kompetitif untuk merebut trofi juara. Pertemuan final nanti menjadi lebih menarik karena kedua tim punya sejarah kuat. Vietnam ingin mempertahankan gelar, sementara Indonesia ingin menebus kekalahan sebelumnya di ajang yang sama. Jika dilihat dari performa terkini dan semangat membara yang dibawa oleh Garuda Muda, ya publik Indonesia punya alasan untuk optimis.